Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 31 Oktober hingga 3 November 2025, Perang Rusia-Ukraina. Gelombang serangan malam kembali mengguncang jantung energi Rusia. Sistem kelistrikan di wilayah Rusia bagian tengah mengalami pembatasan pasokan. Sementara jembatan Crimea kembali ditutup pasca serangan presisi Ukraina pada malam 31 Oktober 2025. Di sisi lain, Ukraina meningkatkan eskalasi militernya. Kiev mengumumkan pembentukan 75 kompi drone serang dan menambah 15.000 personel operator UAV. Sekaligus mengklaim keberhasilan menghancurkan rudal jarak menengah Olensik dalam operasi rahasia. Pertempuran di Pokrovsk, titik balik di garis depan. 31 Oktober 2025, Donetsk Oblast. Pertempuran di dataran timur Ukraina, khususnya arah Pokrovsk, memasuki fase baru. Kota satelit Mirnohrad dipastikan kembali berada di bawah kendali penuh Ukraina setelah pasukan Rusia berhasil dipukul mundur. Brigade Lintas Udara ke-25 dan Brigade Marinir ke-38 kini mengambil alih pertahanan sektor timur laut kota. ISW, Institute for the Study of War, dan citra satelit menunjukkan Rusia mengerahkan sekitar 27.000 tentara, 100 tank, 260 kendaraan lapis baja. Rusia sempat mengibarkan bendera di dalam kota, tetapi hanya bertahan sekitar 1 jam. Pada pukul 10.40 31 Oktober, Batalion Serbu ke-425 Ukraina melancarkan serangan balasan dan menghancurkan unit infiltrasi. Pejabat Ukraina menegaskan kondisi sulit, namun menolak klaim kekalahan total. Jika 200 penyusup bisa merebut satu kota, perang ini sudah selesai sejak 2 tahun lalu. Rusia telah kehilangan ratusan ribu prajurit, namun masih tertahan di luar kota, ujar salah satu komandan Ukraina. Panglima Ukraina turun langsung ke medan tempur. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, kembali meninjau Pokrovsk kunjungan keduanya dalam sebulan. Ia menyampaikan 3 pesan utama. 1. Pokrovsk tetap titik strategis vital. 2. Kota belum jatuh meski tekanan ekstrim. 3. Ada proses pembersihan struktur komando dan perbaikan sistem kontrol tempur. Rusia kini mengadopsi titik infiltrasi jarak dekat, menyaru sebagai warga sipil, dan bergerak antar gedung serta lorong bawah tanah. Ukraina membalas dengan operasi penyisiran intensif dan menggunakan drone dan rudal presisi. Sistem peluncur termobarik Rusia, TOS-1, TOS-2, BM-27 dan BM-21 dilaporkan hancur, melemahkan kekuatan artileri Rusia. Serangan drone Ukraina ke dalam teritori Rusia. Malam 31 Oktober 2025, Ukraina meluncurkan serangan massal ke beberapa target energi utama Rusia. Target yang dikonfirmasi: Stasiun daya Vladimirskaya menyediakan plus-minus 10% listrik nasional. Kilang minyak Yaroslavl, produksi dihentikan total. Pembangkit gas Oryol, kerusakan parah, pemanas warga terganggu. Serangan ini menekan kondisi domestik Rusia tepat menjelang musim dingin. Sebagai respon, pada 3 November, Rusia membatasi akses di jembatan Crimea dan melarang kendaraan listrik hybrid melintas dengan alasan risiko baterai meledak. Namun analis meyakini langkah ini terkait ancaman bom dan krisis bahan bakar akibat sanksi dan serangan Ukraina. Usul jeda untuk jurnalis ditolak Kiev. Rusia menawarkan jeda 5 hingga 6 jam bagi jurnalis internasional di zona pertempuran. Ukraina menolak, menyebutnya sebagai manuver propaganda sekaligus peluang reposisi pasukan Rusia. Perang drone Ukraina meningkat. Komando drone Ukraina mengumumkan 15.000 personel tambahan, 75 kompi drone serang baru, integrasi AI wajib dalam operasi UAV. Ukraina juga memperkenalkan drone laut Sea Baby generasi terbaru dengan kemampuan beroperasi 24 jam, menyerang kapal dan target darat, mendukung infiltrasi pasukan, sistem penghancuran otomatis bila terancam ditangkap. Serangan terbesar Rusia sejak invasi. 30 Oktober 2025, Rusia meluncurkan serangan masif, 52 rudal, 653 drone. Ukraina mengklaim menembak jatuh, 552 drone, 31 rudal. Korban sipil, 5 tewas, lebih dari 30 luka-luka. Di saat yang sama,
Finlandia menempatkan tambahan 15.000 pasukan dalam latihan NATO. Swedia mempercepat produksi jet untuk Ukraina. Diplomasi dan tekanan ekonomi. Uni Eropa mendorong European Peace Initiative, gencatan senjata 24 jam dan zona demilitarisasi. Ukraina belum menyetujui, khawatir memberi legitimasi pendudukan Rusia. Sementara itu, raksasa energi Rusia Lukoil dilaporkan melepas aset internasionalnya, indikasi tekanan sanksi Barat semakin berat. Kesimpulan, serangan Ukraina ke infrastruktur energi Rusia memicu instabilitas domestik di Moskow, sementara garis depan Pokrovsk menjadi simbol ketahanan Kyiv. Rusia membalas dengan operasi udara besar-besaran, tapi efektivitas pertahanan udara Ukraina terlihat signifikan. Dengan eskalasi drone, ketegangan diplomatik dan tekanan ekonomi yang meningkat, konflik memasuki fase baru, perang energi, perang teknologi, dan perang stamina nasional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.